Setelah mendengar perkataan ayahnya, Romi pun berkata, "Sakit? Ibu sakit? Ibu sakit apa, ayah?" Ayahnya terlihat bingung harus berkata apa. Lalu Pak Doni kembali melihat istrinya yang berusaha memberinya kode. Namun Pak Doni nampak kesulitan menebak maksud istrinya. Pak Doni pun mengatakan apa yang terlintas di kepalanya. "Ibumu sakit parah, Romi. Segeralah pulang. Jika tidak, ayah tidak tahu apa yang akan terjadi pada ibumu." Romi kemudian berkata, "Baik ayah, hari ini juga Romi akan ke sana." Pak Doni kembali melihat istrinya yang memberinya kode sambil berbisik, "Besok, besok saja." Sambil melihat jam yang sudah menunjukkan jam 4 sore. Pak Doni kembali berkata pada Romi, "Jangan nak, ini sudah sore. Jika kamu berangkat sekarang, pasti tengah malam baru kamu sampai di desa. Sebaiknya besok pagi saja kamu berangkat nak." Romi mengerti maksud perkataan ayahnya yang mengkhawatirkannya. Setelah itu Pak Doni mengakhiri pembicaraannya dengan Romi, lalu melihat istrinya yang nampak begitu senang. "Jangan senang dulu, Bu. Besok kalau Romi kesini, sandiwara apa lagi yang harus kita lakukan?" Bu Yosi berkata, "Masalah besok kita pikirkan besok, Pak. Sekarang aku sangat bahagia, karena setelah sekian lama, anak kita Romi akhirnya besok akan kembali." Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Romi bersiap-siap kembali ke desa. Ini adalah kali pertama dia pulang setelah sekian lama dia tinggal di kota. Saat dia sedang mengemas barang-barang yang akan dia bawa, teleponnya berdering dan itu adalah telepon dari Winda, kekasihnya. "Halo sayang," kata Romi. Winda berkata, "Sayang, hari ini kamu libur kan? Bagaimana kalau kita jalan-jalan ke pantai?" Romi berkata, "Maaf sayang, aku tidak bisa. Semalam ayahku menelponku. Ayah berkata, ibu sedang sakit keras. Jadi aku harus pulang untuk melihat keadaan ibuku." Mendengar hal itu tentu Winda nampak sedih. Dia lalu berkata, "Kamu yakin ibumu benar-benar sakit?" Romi nampak heran dengan perkataan Winda. "Maksud kamu apa sayang?" Winda kembali berkata, "Bukankah kamu pernah bilang ayah dan ibu ingin menikahkanmu dengan gadis di sana? Aku hanya merasa sangat takut jika sakit hanyalah alasan mereka agar kamu mau pulang." Romi berkata, "Tidak sayang, buang jauh-jauh pikiranmu itu. Ayah dan ibuku tidak mungkin berbohong padaku. Percayalah padaku sayang. Meski mereka memaksaku menikah, aku tidak akan pernah setuju, karena aku hanya mencintaimu." Winda berkata, "Aku pegang perkataanmu ini Romi. Jika kamu mengingkarinya, aku akan membuat perhitungan denganmu, juga istrimu itu." Romi meyakinkan Winda, "Iya sayang, ya sudah, aku berangkat dulu ya. I love you." Winda membalas, "I love you too. Hati-hati di jalan sayang. Jangan lupa selalu memberi kabar padaku." Romi berkata, "Tentu sayang." Setelah menutup teleponnya, Romi berangkat dengan mobil mewahnya. Dan di sepanjang jalan Romi terus memikirkan perkataan Winda dan ayahnya.
Di rumah Pak Doni tampak begitu ramai. Bapak-bapak sibuk memasang tenda di depan dan di samping rumah Pak Doni. Sementara ibu-ibu sibuk membuat kue. Bu Yosi berkata pada suaminya, "Pak, coba sapinya pindahkan dulu di tempat yang lain, karena di situ juga kan akan dipasangkan tenda." Pak Doni memang tipe pria yang sayang istri. Dia selalu melakukan yang dikatakan Bu Yosi. Dan kedua sapi itu pun dipindahkan di tempat yang lumayan jauh. Bu Ida yang melihat Bu Yosi begitu sibuk mengatur segalanya berkata, "Wah Bu Yosi, sepertinya pernikahan anak ibu akan menjadi pernikahan termewah di desa ini." Bu Yosi tersenyum dan berkata, "Saya hanya ingin memberi yang terbaik untuk anak saya Romi, Bu Ida. Apalagi anak kami hanya Romi satu-satunya." Bu Ida kembali berkata, "Jadi hari ini Romi akan pulang, Bu Yosi?" Bu Yosi lagi-lagi tersenyum. "Iya, Bu Ida." Bu Ida berkata, "Pantas saja saya perhatikan Bu Yosi terlihat sangat bahagia." Waktu menunjukkan jam 2 siang. Kini Romi tiba di desa, namun belum sampai di depan rumahnya. "Ini benar desaku kan? Tapi sepertinya bukan. Tapi kan aku sudah lama tidak pulang. Jadi wajar saja kalau semuanya sudah berubah," kata Romi dalam hati. Saat perjalanan ke rumahnya, Romi melihat lapangan tempat dia bermain bola dan layangan dulu bersama teman-temannya. Dia pun tersenyum dan menghentikan mobilnya. Romi berjalan menuju lapangan itu dan mengenang semasa dia kecil dulu. Romi terus tersenyum, lalu dia melihat seorang gadis melintas tak jauh darinya. Gadis itu melihatnya, karena Romi juga melihat gadis itu. Gadis itu kemudian berkata, "Kamu orang baru di sini." Romi mendekati gadis itu dan berkata, "Bukan, aku orang lama di sini. Hanya saja, aku lama tinggal di kota. Dan ini pertama kalinya aku pulang ke desa ini lagi." Gadis itu terus memandang Romi dari ujung kepala hingga ujung kakinya. "Jangan-jangan laki-laki ini Romi," kata gadis itu dalam hati. Romi membuyarkan lamunannya. "Kamu siapa? Apakah kamu tinggal di desa ini?" Gadis itu terkejut dan berkata, "Iya, aku tinggal di desa ini. Namaku Kumala." Ternyata gadis itu adalah Kumala. Kali ini Kumala bertanya padanya, "Kamu sendiri siapa?" Romi tersenyum dan menyebut namanya. "Aku Romi." Mendengar Romi menyebut namanya, Kumala seperti tidak percaya. "Romi?" Romi kembali berkata, "Iya, Romi. Kamu kenal aku?" Kumala menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku tidak kenal." Lalu Kumala berlari pergi tanpa berkata apapun. Romi terlihat heran melihat tingkah Kumala. Gadis yang aneh. Udara di desa memang sangat menyenangkan. Aku tidak sabar melihat rumahku." Romi kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanannya. Ini adalah hari terakhir Bunga bekerja di pabrik itu. Karena setelah pernikahannya Bunga harus ikut Romi ke kota. Saat Bunga sedang sibuk bekerja, Kumala berlari mendekatinya. "Beli ke warung saja, kamu lama sekali, Kumala. Apa kamu memborong barang-barang di sana?" tanya Bunga pada Kumala yang masih mengatur nafasnya.
Kumala berkata pada bunga, "Kamu tahu, aku baru saja bertemu dengan siapa?" Dengan nada rendah bunga berkata, "Umar." Kumala berkata, bukan Umar. Kamu tidak akan percaya aku bertemu dengan siapa." Bunga kemudian berkata, "Kalau begitu katakan, jangan berbelit-belit seperti itu." Kumala berkata yang membuat jantung bunga berdetak kencang, "Aku baru saja bertemu dengan Romi, calon suamimu." Meski Kumala terlihat sangat bahagia, namun bunga terlihat biasa saja. Kumala kemudian berkata, "Ada apa? Kenapa wajahmu seperti itu?" Bunga berkata, "Kamu senang kan? Sekarang kamu bisa mengejekku dengan puas. Dia kurus dan hitam." Kumala kemudian teringat Romi yang memakai celana jeans biru dan baju kaos putih polos. Kulitnya tidak terlalu hitam seperti dulu, dan bodinya terlihat otot-otot lengannya yang sangat kuat. Dia dia sudah berubah, Bunga. Dia tidak seperti dulu lagi. Kamu tidak akan percaya jika melihatnya, kata Kumala pada Bunga. Namun Bunga hanya diam saja. Tidak lama kemudian Romi sampai di depan rumahnya. Dia sedikit heran melihat begitu banyak orang di rumahnya. Semua orang yang melihat kedatangannya langsung berhenti bekerja dan berlari mendekatinya. Kenapa mereka berlebihan sekali menyambutku? Pakai tenda segala lagi, kursi. Untuk apa semua itu? Ayah dan ibu ada-ada saja, kata Romi dalam hati. Romi kemudian keluar dari mobilnya dan semua orang berganti-gantian mengajaknya bersalaman. Meski Romi merasa tidak enak karena menurut dia itu sangat berlebihan, namun dia menyambut setiap orang yang mengulurkan tangannya itu. Ada yang berkata, "Romi sekarang sudah besar dan jadi pemuda tampan." Ada juga yang bilang, "Ya ampun, apakah ini benar Romi?" Dan ada juga yang bilang, "Romi, kamu benar-benar sudah berubah, Nak." Romi hanya tersenyum mendengar semua perkataan orang-orang itu.